Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Reja Fernanda Siombing, program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan ke-14 Eko, yang saat ini menempuh pendidikan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara memadamkan api yang sesuai dengan klasifikasi kebakaran yang terjadi. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan materi, maka saya akan memperkenalkan sedikit profil tempat di mana saya menempuh pendidikan pada saat ini. Nah, itulah sedikit ringkasan mengenai profil tempat di mana saya menempuh pendidikan saat ini. Untuk selanjutnya, mari kita berlanjut ke pembahasan materi yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Kebakaran sendiri dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Teman-teman pasti pernah dong mendengar tentang kasus kebakaran yang disebabkan oleh kompor gas maupun korsleting arus listrik. Nah, tindakan dini apa sih yang harus kita lakukan pada saat awal terjadinya kebakaran dengan melihat klasifikasi penyebab terjadinya kebakaran agar api tidak meluas di sekitar area terjadinya kebakaran? Mari kita pelajari bersama-sama. Kebakaran merupakan sesuatu bencana yang disebabkan oleh api pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak diinginkan, umumnya bersifat merugikan dan sulit dikendalikan. Kebakaran lazimnya akan menyebabkan kerusakan pada barang atau bangunan, bahkan kebakaran dapat menyebabkan kematian pada manusia. Mengingat rentannya peristiwa kebakaran, maka sangat diperlukan pengetahuan tentang cara memadamkan api yang sesuai dengan klasifikasi penyebab terjadinya kebakaran, supaya kebakaran yang terjadi tidak meluas dan api bisa dipadamkan secepat mungkin, sehingga tidak menimbulkan lebih banyak kerugian akibat kebakaran yang terjadi. Kebakaran dapat terjadi ketika adanya api. Definisi api sendiri adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi yang terbentuk dari 3 unsur api atau yang biasa disebut dengan segitiga api. Adapun unsur dari segitiga api sendiri yaitu yang pertama adalah oksigen. Sumber oksigen sendiri adalah udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Yang kedua adalah panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas antara lain yaitu panas matahari, gesekan, energi listrik, bahkan percikan api, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahan bakar. Bahan bakar sendiri adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada 3 wujud benda bahan bakar. Yang pertama adalah benda padat seperti kayu, kertas, dan plastik. Kemudian ada benda cair seperti contohnya bensin, cat, minyak tanah, dan alkohol. Yang terakhir adalah gas, contohnya gas LPG, gas alam, monoksida, dan masih banyak yang lainnya. Nah, apakah teman-teman tahu untuk benda padat dan benda cair dibutuhkan panas pendahuluan
yang dapat mengubah seluruh atau sebagian darinya ke bentuk wujud gas sehingga mendukung terjadinya pembakaran. Yang dimaksud klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda atau bahan yang terbakar. Tujuannya yaitu untuk menentukan media atau jenis alat pemadam yang efektif dalam melakukan pemadaman, sehingga tidak menyebabkan kebakaran api yang lebih luas dan kerugian yang lebih banyak. Seperti contohnya, jika terjadi kebakaran yang disebabkan oleh korsleting arus listrik, namun kita tidak mengetahui media pemadaman yang tepat, kemudian kita padamkan kebakaran tersebut menggunakan air tanpa mematikan aliran listrik tersebut, maka yang terjadi adalah api semakin menyebar ke sekitar lokasi terjadinya kebakaran yang mempunyai bahan pembakaran. Maka dari itu kita perlu mengetahui klasifikasi kebakaran supaya tidak salah dalam mengambil langkah dini yang harus kita lakukan pada saat terjadinya kebakaran. Klasifikasi kebakaran sendiri dapat kita tentukan jika kebakaran tersebut sudah terjadi dengan melihat penyebab terjadinya kebakaran dan melihat jenis barang yang terbakar. Adapun klasifikasi pengelompokan kebakaran menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 Bab 1 Pasal 2 Ayat 1 mengklasifikasikan kebakaran menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A sendiri disebabkan oleh material berserat, contohnya kain, kayu, karet, dan kertas. Kebakaran kelas A sendiri dapat dipadamkan menggunakan air, pasir, karung goni basah, dan alat pemadam berbahan dry powder. Yang kedua, kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B disebabkan oleh gas atau cairan yang mudah terbakar, contohnya LPG dan bensin. Kebakaran kelas B dapat dipadamkan menggunakan pasir dan alat pemadam berbahan dry powder atau foam. Kemudian yang ketiga adalah kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C dapat disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Kebakaran kelas C dapat dipadamkan menggunakan alat pemadam berbahan dry powder dan alat pemadam berbahan clean agent. Kemudian yang keempat adalah kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D sendiri disebabkan oleh benda-benda berbahan metal dan dapat dipadamkan menggunakan DCP atau dry chemical powder. Cara memadamkan api kebakaran sendiri dapat dicapai dengan membatasi atau memutus satu atau lebih dari unsur-unsur yang diperlukan untuk proses pembakaran. Metode-metode yang mungkin dilakukan adalah: yang pertama adalah penghilangan bahan bakar atau penguraian. Seperti contohnya, jika bahan bakar cair masuk ke dalam api melalui pompa, maka segeralah mematikan pompa agar api tidak mendapatkan suplai bahan bakar. Yang kedua adalah penghilangan oksigen atau isolasi. Dengan penghilangan oksigen, api dapat dipadamkan dengan jalan mengeluarkan persediaan oksigen atau dengan jalan mengurangi kadar oksigen di udara sampai di bawah 15%. Banyak bahan pemadam yang dapat memadamkan api dengan cara menutupi dan menjauhi api dari oksigen. Kemudian yang ketiga adalah penghilangan panas atau dalam kata lain pendinginan. Metode pemadaman api yang paling umum adalah dengan menghilangkan panas. Air adalah penyerap panas yang sangat efektif bila diberikan dengan semestinya. Air akan menyerap panas dari bahan bakar dan sebagian besar panas yang berradiasi. Hal ini mendinginkan bahan sampai di bawah temperatur nyalanya dan memungkinkan api padam. 4. Penghambatan reaksi berantai. Api dapat dipadamkan dengan cepat dengan jalan memutuskan reaksi berantai. Agen pemadaman yang lazim digunakan untuk memutuskan reaksi berantai adalah: yang pertama, bahan kimia kering, kemudian ada bubuk kering, dan halon. Agen-agen ini menyerang struktur molekul senyawa yang terbentuk selama urutan reaksi berantai, sehingga mempengaruhi kemampuan api menghasilkan nyala. Terdapat banyak media pemadaman api yang sangat mudah untuk dijumpai di sekeliling kita. Pemilihan media alat pemadaman api dapat disesuaikan dengan lokasi atau tempat yang ingin diproteksi agar lebih efektif. Adapun media yang bisa digunakan ketika terjadinya kebakaran adalah: yang pertama ada APAR. APAR atau yang biasa disebut alat pemadam api ringan yang bisa dibawa atau dijinjing dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 kg sampai dengan 16 kg. APAR merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual
dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam di mana api berada. Berikut adalah jenis APAR yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran yang sesuai dengan kelasnya. Yang pertama adalah alat pemadam api cair. Media alat pemadam api cair biasa digunakan untuk kebakaran kelas A dan kelas B. Yang kedua adalah alat pemadam api powder. Media alat pemadam api dry chemical powder digunakan untuk mengatasi kebakaran kelas A, B, C, dan D. Kemudian yang ketiga adalah pemadam api CO2 atau karbon dioksida. Media alat pemadam api CO2 dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Nah, yang terakhir adalah alat pemadam api foam. Media alat pemadam api foam dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A dan B. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari APAR serta cara pengoperasian yang benar. Bagian APAR yang pertama adalah pin pengaman itu sendiri. Kemudian di sini ada tuas untuk fungsinya menyemprotkan isi dari dalam APAR, yang kemudian ada handle atau pegangan. Di sini ada pengukur tekanan, kemudian tabung itu sendiri. Setelah tabung, bagian yang terakhir adalah ada selang dari APAR sendiri. Kemudian setelah selang dari APAR, di sini ada keterangan dari jenis-jenis APAR. Sebelum menggunakan APAR, pastikan jarum pada tekanan berada di posisi yang hijau. Yang selanjutnya, lepaskan pin pengaman dan cek isi dari APAR tersebut dengan cara menekan tuas dan si selang diarahkan ke atas. Nah, kemudian untuk cara membawa APAR sendiri, yang dipegang adalah si handle dari APAR tersebut dengan tidak menekan tuas supaya isi dari APAR tidak keluar, dengan cara seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ada contoh ban pesawat. Anggap aja ban pesawat ini titik terjadinya kebakaran dan kita akan memadamkannya. Hal yang harus diperhatikan adalah jarak pemadaman. Jarak pemadaman sendiri yang efektif yaitu 2-3 meter. Kemudian setelah memperhatikan jarak pemadaman, kita bisa perhatikan arah angin. Dari arah angin supaya pemadaman dapat dengan mudah dilakukan. Setelah kita mengetahui arah angin, kemudian siapkan dengan cara kita memegang dari si corong tersebut, kemudian tekan-tekan tuas. Setelah menekan tuas, kita usahakan untuk menyapu-nyapu si titik yang terjadinya kebakaran tersebut agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif. Kedua yang dapat digunakan adalah fire blanket atau yang biasa disebut dengan selimut api. Selimut api sendiri adalah perangkat keamanan yang dirancang untuk memadamkan api pada saat awal terjadinya kebakaran. Ini terdiri dari selembar bahan tahan api yang ditempatkan di atas api untuk mematikannya. Selimut ini sendiri tidak mudah terbakar dan dapat membantu hingga suhu 900 derajat dan sangat berguna dalam membekap kebakaran dengan tidak membiarkan suplai oksigen apapun masuk ke dalam api. Karena kesederhanaannya, selimut api mungkin lebih bermanfaat bagi seseorang yang tidak berpengalaman dengan alat pemadam api. Nah, teman-teman, kalau dalam kondisi urgent tidak dapat menemukan fire blanket, teman-teman bisa juga menggunakan media handuk besar yang kemudian dibasahi untuk selanjutnya dipakai untuk media memadamkan api pada titik terjadinya kebakaran yang terjadi di sekitar rumah.
Nah, itulah pemaparan tentang cara memadamkan api berdasarkan klasifikasi kebakaran yang terjadi serta tindakan dini yang harus kita lakukan pada saat awal terjadinya kebakaran. Jadi di sini bisa kita simpulkan teman-teman bahwa nggak semua kebakaran dapat dipadamkan hanya menggunakan air saja, dan ternyata terdapat banyak sekali media pemadaman yang bisa kita gunakan untuk memadamkan api sesuai dengan penyebab terjadinya kebakaran. Sekian dari saya, semoga pemaparan yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Dan jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon untuk sekiranya dimaafkan. Saya Taruna Remaja Raja Fernanda Siombing, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.